Top FM. More music variety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi 95.1 Top FM, radio inspirasi kita semua. Dan kali ini spesial banget ya, Sabet hadir di tengah-tengah Top Mania ya. Kali ini warna baru nih. Karena kali ini Sabet bawa berarti namanya TMI ya, Tren Musik Indonesia. Jadi untuk kamu ya yang mau request musik-musik Indonesia, bisa langsung aja cus meluncur di WhatsApp 0856 020 37951. Dan Sabet juga udah memperbarui ini ya di beranda Facebook Top FM Bumiayu. So kamu bisa langsung ke sana, komen di bawahnya mau musik apa dan mau diperuntukkan untuk siapa gitu ya. So untuk inspirasi di sore hari ini, refleksi diri bukanlah untuk menyesali dan menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk mengintrospeksi diri dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Oke, Sabet mau puterin dulu kali ya untuk lagu kedua kita di sore hari ini. Ada lagu dari Marian Jola sama Lele Ilman ya, Rayu. Check this one out. Oke, balik lagi bersama Sabet di Tren Musik Indo ya. Kali ini Sabet akan ya sedikit aja ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Sabet akan berbagi nih karena ada beberapa ternyata ada fakta-fakta psikologi ya yang sebenarnya bikin akan membuat Top Mania lebih paham dengan diri kalian sendiri atau kepribadian sendiri gitu ya. Kenapa Sabet memilih tema sorry kenapa Sabet memilih topik itu hari ini? Karena kalau menurut Sabet ya, satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencintai diri sendiri adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain gitu ya. Jadi kamu gak usah nungguin orang lain untuk mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Karena yang paling bertanggung jawab atas diri kamu sendiri adalah diri kita sendiri gitu. Nah, kali ini Sabet akan membahas beberapa fakta unik dari ini dari psikolog gitu ya. Kalau misalkan nanti salah bisa banget direvisi, atau nanti kalau misalkan ini ternyata ada psikolog yang denger bisa nambahin ya. Langsung aja seperti biasa di WhatsApp-nya 0856 020 37951. Dan ini juga sudah ada yang masuk beberapa ya via WhatsApp juga Facebook, nanti akan Sabet bacakan ya. Mengapa namun engkau pergi juga. Oke, jadi ini bukan hal baru lagi ya tentang self love atau mencintai diri sendiri gitu. Dan sudah bukan hal yang baru lagi di dunia psikologi. Ternyata banyak sekali fakta-fakta unik yang secara nggak sadar itu sangat berpengaruh terhadap karakter individu ataupun manusia gitu ya. Kayak misalnya nih fakta-fakta yang pertama nih ya, ada traveling. Tahu nggak traveling? Semuanya pasti doyan ya. Traveling ataupun jalan-jalan, ataupun kita biasanya menyebutnya holiday. Iya, ternyata holiday atau liburan itu bisa membuat suasana hati seseorang itu lebih rileks dan menyehatkan kinerja otak. So buat kamu yang rasa pening, penat gitu ya, atau yang lagi kerja sedikit-dikit ngerasa capek, dikit-dikit ngerasa jenuh, itu kayaknya udah harus bikin jadwal untuk liburan ya, supaya fresh. Jika salah. By the way, gak cuma itu, kalau misalkan yang namanya liburan atau jalan-jalan itu ternyata juga bisa kayak membuat kita tuh terhindar jauh-jauh gitu ya dari resiko serangan jantung dan juga depresi. Nah, penting banget, depresi itu kayaknya dialamin semua orang ya. Dan pasti Top Mania kalau misalkan ke rumah sakit jiwa, kalau ada orang yang berobat ke rumah sakit jiwa, pasti dong dibilangnya itu stres lah, inilah apalah gitu ya. Padahal sebenarnya Sabit pernah ikut ya dalam sebuah itu tentang kayak psikolog kayak gitu. Harusnya itu bukan cuma orang yang gangguan jiwa doang yang pergi ke psikolog atau psikiater, tapi psikolog atau psikiater itu juga berfungsi untuk kayak memprediksi perilaku anak gitu loh. Kayak misalkan nih Top Mania punya anak gitu, mungkin kan ada yang namanya baby blues dan sebagainya. Itu bisa banget ke psikiater atau psikolog untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan konseling gitu ya. Jadi stop ya. Jadi stop selama ini kalau misalkan ada yang berpikir orang-orang yang ke rumah sakit jiwa itu hanyalah orang-orang yang gangguan jiwa. Big no.
Itu salah besar ya. Karena semua orang pastinya butuh tempat untuk untuk mengeluarkan unek-unek, untuk mengeluarkan keluh kesah ya. Kita harus selalu memahami bahwa latar belakang semua orang itu sebenarnya kan berbeda ya. Mungkin ada yang punya tempat curhat, ada juga yang enggak, sehingga butuh yang namanya konselor gitu. Makanya kita harus bersyukur kalau sampai saat ini masih banyak orang-orang yang dekat sama kita. Oke deh sahabat, mau bacain dulu deh yang udah masuk via WhatsApp ya. Ada siapa di sana? Oke, yang pertama nih ada Gunawan. Halo Gunawan, selamat sore sahabat, selamat sore. Request lagunya Langit Sore, apa jadinya? Oke, ditunggu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat penyiarnya terima kasih. Oke, kembali kasih sore juga Gunawan. Ya ampun, ini kalau yang sore-sore gini sahabat baru ketemu ya. Karena biasanya kan kalau siang-siang ataupun pagi kan ketemunya sama ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, om-om, tante-tante, karena sesi dangdut. Sekarang alhamdulillah nih dapat sesi lagu-lagu pop, jadinya bisa temu sapa nih sama yang muda-mudi. Sore Top FM, ini Sally request dong lagunya Armada Buah Hatiku. Spesial buat anakku Kanaya Mutiara Helena, buat penyiarnya terima kasih. Oke, kembali kasih namanya tadi siapa? Sally. Oh, cantik sekali ya. Ini kalau misalkan lagu Sally ini sabit jadi ingat lagunya Oasis nggak sih? So Sally can wait. Ya ampun, gak sabar deh buat muterin lagu itu nanti malam deh ya di M2M. Oke, yang Facebook mungkin nanti akan Sabit sapa setelah ini ya. Tapi Sabit puterin dulu lagunya dari karena tadi sudah ada yang request, gak mau menyebutkan namanya ya, cuma nyebutin lagunya doang. Sabit puterin dulu untuk Georges, Masih Menginginkanmu. Check this one out. Oke, thank you banget Gunawan sudah request lagu ini ya. Sabit baru tahu ini ternyata lagu dari Langit Sore ya. Apa jadinya? Sabit kira tuh ini lagunya Sheila on 7, tau nggak sih? Karena beberapa waktu lalu, udah lama banget sih ya, nggak beberapa waktu lalu lagi, itu pernah kan yang Duta di mobil nyanyiin lirik lagu ini pas bagian ref sih untuk istrinya. Ya nggak sih? Sabit tuh cuma tahu refnya doang. Thank you banget Gunawan, ya ampun, aku tuh nyanyiin Sabit tuh nyariin lagu ini udah lama banget, nggak pernah ketemu karena Sabit kira itu lagunya Sheila on 7, ternyata lagunya Langit Sore. Thank you banget. Apa aku cinta semua untukmu. Oke, jadi Sabit tuh suka banget lagu ini karena apa? Karena lagu ini kayak menceritakan penuh banget ya dengan rasa cinta dia laki-laki gitu ya, tentang seseorang yang membayangkan dirinya tanpa pujaan hatinya tersebut gitu ya. Jadi Sabit ngebayangin, ya ampun, ini cowok yang bener-bener dia tuh kayak takut banget kehilangan ceweknya gitu loh. Ibarat rindu tanpa jarak, cinta tanpa cemburu, dan sayang tanpa berjuang. Ya ampun, mereka saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi gitu ya. Nah, begitu juga dengan pujaan hatinya, kayaknya tuh nggak kerasa lengkap gitu ya, dan juga hampa kalau misalkan hari-harinya itu dilalui tanpa doinya. Thank you banget Gunawan ya sudah request lagu ini. Suka banget. Apa jadinya rindu tanpa jarak? Apa jadinya cinta? Oke deh, kita udah dulu ya untuk membahas lagu ini. Yang jelas saya suka banget lagu ini ya, Apa Jadinya dari Langit Sore. Ya ampun, keren banget. Oke, kita lanjut lagi untuk beberapa dari fakta psikologi ya, yang sekiranya bisa membuat kamu itu memahami kepribadian dari kamu ataupun orang lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah topannya, tahu nggak sih bahwasanya siapa dong yang di sini punya teman cowok banyak? Sabit salah satunya ya. Temen cowoknya tuh pasti banyak banget dari zaman dulu SD ya sampai sekarang udah kuliah gitu. Masih banyak banget teman-temannya, terutama cowok ya. Dan ternyata menurut fakta psikologi ya, cewek yang punya banyak sekali temen cowok itu ternyata lebih sering memiliki suasana hati yang baik. Bener nggak? Komen ya. Saling menjaga cinta satu.
Iya mungkin ya kenapa cewek itu bisa lebih merasakan suasana hati yang baik ketika dia punya banyak temen cowok. Mungkin dia karena ngerasa dilindungin gitu ya, ngerasa dispesialkan gitu. Pernah nggak sih temannya kayak main terus sama beberapa temen cowok gitu ya? Ya Sabit sih biasanya belum pernah sih ya yang kemana terus cewek sendirian gitu. Tapi emang Sabit tuh punya geng yang di situ sebenarnya ceweknya cuma 2, kalau enggak 3 anak doang gitu. Tapi itu asik banget serius ya. Emang bener deh menurut Sabe juga ini relate sih ya, bahwasanya cewek punya lebih banyak temen cowok itu akan mempunyai suasana hati yang baik. Dan kalau Sabe sih iya. Kalau kamu gimana? Apa jadinya sayang tanpa berjuang? Apa jadinya? Oke, ternyata salah ya. Itu bukan yang judulnya apa jadinya, tapi judulnya rumit Mbak, kata Gunawan. Oh, berarti ada lagi lagunya ya. Kalau Sabit tuh ingetnya yang ininya doang nih, Gunawan, yang apa jadinya rindu tanpa jarak. Cuma tahu itunya doang, ternyata bukan ya. Ya udah, thank you banget Gunawan ya sudah merekomendasikan lagu-lagu bagus. Aduh, jadi makin cinta deh. Oke deh, kita Sabit mau puterin dulu mungkin ya. Mungkin sudah ditunggu, tadi sudah ada yang request. Dari siapa nih? Dari Sally. Tadi Sally udah request lagunya Armada Buah Hati. Mungkin Sabit akan puterin dulu ya, barangkali lagi ditunggu sama buah hatinya. Oke, langsung aja dari Armada meluncur Buah Hati. Check this one out. Oke, cinta itu mudah ya, yang rumit itu kamu. Iya, ini bener banget. Ini lagu yang sempet dinyanyiin sama Duta ya di mobilnya untuk istrinya, ya nggak sih? Iya, I see. Aku ingat. Thank you banget Mbak Sally ya udah ngingetin. Tapi kayaknya Duta juga pernah deh ya lagu yang tadi juga sempet dinyanyiin yang judulnya Apa Jadinya, ya nggak sih? Ya udahlah ya, yang penting kita udah tahu gitu ya. Dan lagu ini apa ya, relate banget gak sih? Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Dan kamu ini kan selalu diorientasiin itu ke cewek ya. Kadang itu emang cewek itu kan gak jelas gitu perasaannya ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit senyum-senyum gitu ya. Nah bener banget nih, karena di beberapa fakta psikologi ternyata bener juga dan terbukti bahwasanya cewek itu memang perasaannya lebih cewek itu lebih menggunakan perasaan ketimbang logika gitu ya. Kalau cowok kan lebih sering mengandalkan logika ya dalam kesehariannya, tapi kalau cewek itu apa-apa perasaan nomor 1 ya. Yang sulit adalah membuatmu. Nah, by the way, ternyata bener loh, cewek itu mudah menggunakan perasaan atau melakukan apapun dengan perasaan gitu ya. Itu karena cewek itu punya reseptor itu yang ada di dalam tubuh ya. Itu mempunyai rasa sakit 3 kali lipat lebih banyak daripada cowok gitu ya. Makanya kadang tuh kita berbuat sesuatu gitu ya, bagi cowok itu hal yang biasa, tapi bagi cewek ya ampun itu nyakitin banget. Ini benar banget, karena memang sekali lagi ya, jadi buat Top Mania mungkin yang punya cowok atau cewek yang punya cowok atau cowok yang punya cewek gitu ya. Pokoknya lebih harus bisa lagi memahami ceweknya gitu ya, karena yang jelas perasaan cewek itu nggak bisa disamain kayak cowok gitu ya. Mungkin bagi cowok ya ampun ditinggal futsalan doang gitu kan, tapi bagi cewek ya ampun barangkali dia lagi kesepian gitu ya, butuh teman cerita, dan di saat itu cowoknya nggak ada, ya ampun jel banget. Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu. Nah, salah satunya lagi nih fakta tentang cewek. Tapi ini nggak tahu ya bakal dilakuin semua cewek atau enggak. Tapi ini jadi penelitiannya ini secara mayoritas aja gitu ya. Jadi kalau mayoritas kan nggak 100% kan, cuma dominan iya gitu loh. Waktu rata-rata cewek mampu memegang sebuah rahasia itu cuma 47 jam 15 menit.
Selebihnya tahu sendiri lah ya. Cewek kalau ketemu sama cewek lain ya udah pokoknya nggak jauh-jauh deh dari gibah ya. Pasti suka banget cerita sama temen ceweknya yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan ada gosip terbaru, udah pokoknya ya jadi bahan obrolan deh ya. Karena kalau motonya cewek itu lebih lama lebih asik gitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu nih teman ceweknya, itu kalau misalkan ngobrolnya sebentar doang tuh kayak kurang banget ya. Makanya harus ada bahan obrolan. Rindu ini semakin menusuk dadaku. Oke, Sabe juga punya nih salah satu lagu rekomendasi juga, kesukaan Sabe juga. Ini dari Yovie and Nuno. Legend sekali. Siapa coba ya yang nggak kenal sama Yovie and Nuno? Semuanya pasti kenal. Sabe mau puterin dulu untuk lagunya Yovie and Nuno yang judulnya Tanpa Cinta. Oke, semenjak kau ada di sini ya, aku mampu melupakannya. Lagunya dalam sekali. Dan kali ini sahabat akan kembali sharing ya beberapa ternyata kehadiran seseorang itu cukup berpengaruh ya di dalam diri seseorang. Kayak misalkan nih ya, dari beberapa yang sahabat baca, salah satunya adalah ketika kita merasa cemas gitu, ataupun gelisah, ataupun khawatir gitu ya dengan suatu hal. Nah, ketika itu kita menggandeng tangan seseorang, itu akan mengurangi kecemasan kita. Jadi dengan kita menggandeng seseorang yang kita sayang gitu ya, yang kita percaya, itu akan mengurangi kecemasan atau kegelisahan kita. Nah, tentunya seseorang yang disayang itu nggak cuma pacar doang ya, tapi bisa jadi orang tua atau mungkin orang-orang kepercayaan kayak best friend ya, sahabat lama, teman lama gitu, ataupun keponakan sanak saudara juga bisa. Ya, yang mungkin lagi ngerasa deg-degan gitu ya menghadapi suatu hal gitu, bisa banget kamu bisa mengajak orang-orang kepercayaan kamu yang bisa nenangin kamu gitu ya untuk ikut sama kamu. Nah, nanti itu tujuannya supaya kamu nggak deg-degan gitu ya, nggak worry, nggak ngerasa khawatir terus-menerus. Karena biasanya kalau orang gugup kan ya nanti malah merusak segalanya kan. Makanya kalau untuk orang-orang yang sering gugup ataupun orang-orang yang sering cemas gitu ya itu bisa banget pokoknya kalau misalkan mau audisi atau mau melakukan suatu hal ya, khususnya yang ada di depan publik, usahakan bawa orang kepercayaan atau ya tangan kanan lah ya. Semenjak ada dirimu, semua terasa indah. Nah, ngomong-ngomong tentang kehadiran seseorang, itu juga biasanya kan ada orang yang lebih suka melakukan segalanya sendiri ya, atau suka menyendiri gitu. Nah, padahal ya kalau misalkan dari fakta yang Sabet baca, itu sendirian dalam waktu yang cukup lama gitu ya, sekitar lebih dari 5 jam gitu dia mampu sendirian. Ada kan yang misalkan seharian di kos dia lebih milih sendiri daripada ketemu orang-orang. Kayaknya banyak deh ya orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu nanti efeknya itu sama buruknya dengan menghisap rokok 15 batang per hari. Serem sekali ya. Dan saya juga pernah baca sih dulu di sebuah buku gitu ya. Di Jepang juga kan sempat ada peneliti yang melakukan penelitian tentang orang yang makan sendirian, kemudian orang yang makan selalu ditemenin gitu, entah itu sama temennya, sama orang tuanya gitu. Dan ternyata kesehatannya jauh lebih bagus daripada orang yang makan sendirian. Emang ya, secuek-cueknya manusia, bener-bener ya, manusia itu makhluk sosial yang memang butuh orang lain gitu ya. Makanya jangan bertindak seenaknya, karena mau nggak mau kita akan melibatkan orang lain gitu ya. Bahkan ketika kita udah meninggal atau nggak ada pun, kita akan melibatkan orang lain, ya nggak sih? Oke deh sahabat, mau muterin dulu deh lagu yang ini sempat viral banget di TikTok ya. Di aplikasi itu banyak sekali lagu-lagu ini. Lagu dari Tulus featuring Erwin Gutawa. Judulnya ini lagu Krisya ya, cuma di remake. Oke deh sahabat, mau puterin dulu lagu dari Tulus featuring Erwin Gutawa, Andai Aku Bisa.
Oke, kembali lagi bersama Sahabat ya. Dan sudah ada satu lagu bagus ya dari Geisha, Komitmen. Itu dia yang harus dipegang ya. Apalagi kalau misalkan memang hubungan sudah lama begitu ya. Apalagi yang mau dijadikan mau dijadikan acuan selain komitmen ya. Kadang sebenarnya itu bukan orang yang paling bisa membahagiakan seseorang, tapi orang yang paling bisa mempertahankan komitmennya. Aku tak ingin Nah tentunya untuk komitmen ini yang namanya komitmen ya pasti karena kesepakatan bersama ya. Bukan salah satu pihak aja, tapi melainkan dua pihak. Dan kayaknya ini kita harus segera mengakhiri ya untuk tren musik Indo di sore hari ini. Tapi don't worry karena besok Sabet juga akan balik lagi. Apakah besok Rizky atau Sabet, tunggu aja ya. Dan untuk yang terakhir Sabet mau quotes nih ya. Oke, jadi kita itu terlalu sering berusaha membuat sekeliling kita bahagia, memprioritaskan kebahagiaan orang lain secara berlebihan gitu ya. Apapun dilakuin, yang penting pokoknya orang lain bahagia dulu deh, gua mah gampang gitu ya. Sampai akhirnya kita lupa sendiri bahwa kita itu juga perlu untuk bahagia. Oke, so buat Tomania jangan lupa self love ya. Jangan lupa untuk tetap mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Dan kita nggak bisa bohong, kita harus jujur sama diri kita sendiri ya. Sebelum kita mau jujur ke orang lain, kita juga harus jujur ke diri sendiri. Kalau sakit ya udah jangan dipaksain gitu kan. Oke deh, Sahabat pamit undur diri dulu untuk kesempatan di sore hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau apapun itu ya. Dan adalah I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi